Nama Teuku Ryan mendadak bergema di tengah pusaran isu yang sama sekali tak pernah ia rencanakan. Sosok yang selama ini dikenal tenang, jauh dari konflik dan jarang terseret gosip, kini justru berada di pusat perhatian publik. Bukan karena prestasi, bukan pula karena pernyataan kontroversial, melainkan karena namanya ikut disebut dalam isu sensitif yang menyangkut Ressa, sosok yang diduga sebagai anak dari Denada. Dalam hitungan jam, potongan-potongan narasi bermunculan di media sosial, membentuk satu cerita besar yang membuat publik terkejut. Banyak yang bertanya, bagaimana bisa nama Teuku Ryan masuk dalam pusaran isu ini? Apakah ada keterkaitan yang selama ini tersembunyi? Atau justru ini hanyalah efek domino dari spekulasi liar yang semakin sulit dikendalikan? Situasi ini menjadi semakin menarik karena Teuku Ryan dikenal sebagai figur yang jarang bereaksi berlebihan terhadap rumor. Namun kali ini, isu yang berkembang bukan sekedar gosip biasa. Ini menyangkut identitas, keluarga, dan reputasi. Ketika satu nama besar seperti Denada disebut, lalu disusul nama Ressa, dan akhirnya menyeret Teuku Ryan, publik merasa seperti sedang menyusun puzzle besar yang belum lengkap. Dan disinilah cerita ini dimulai, ketika satu nama yang tak diduga justru menjadi sorotan utama dalam isu yang semakin panas. Isu tentang Ressa sebenarnya telah beredar sejak lama, namun hanya bergaung pelan di ruang-ruang kecil percakapan netizen. Semuanya berubah ketika dugaan bahwa Ressa adalah anak Denada kembali mencuat dengan intensitas yang jauh lebih besar. Potongan pernyataan lama, jejak digital dan unggahan masa lalu mulai ditarik ke permukaan, lalu dirangkai menjadi narasi yang seolah saling menguatkan. Dalam kondisi seperti ini, publik bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga penyusun cerita. Satu komentar memicu komentar lain, satu asumsi berkembang menjadi keyakinan. Dan di tengah derasnya arus spekulasi itulah, nama Teuku Ryan mulai disebut. Awalnya samar, hampir tak terdengar. Namun perlahan, semakin banyak netizen yang mengaitkan namanya dengan isu Ressa dan Denada. Ada yang menyebut hubungan tidak langsung, ada pula yang hanya menyebarkan dugaan tanpa dasar jelas. Media sosial pun berubah menjadi ruang gema, tempat satu isu diperbesar berkali-kali lipat. Yang membuat situasi semakin panas adalah absennya klarifikasi di tahap awal. Kekosongan informasi resmi justru menjadi bahan bakar spekulasi. Dan ketika publik mulai menghubungkan satu nama dengan nama lain, batas antara fakta dan asumsi menjadi semakin kabur. Teuku Ryan pun tanpa sadar telah masuk ke dalam pusaran isu yang terus berputar. Nama Denada bukanlah nama asing bagi publik Indonesia. Karier panjangnya di dunia hiburan membuat setiap potongan kisah hidupnya hampir selalu menjadi perhatian. Karena itulah, ketika isu tentang Ressa kembali dikaitkan dengannya, respons publik langsung membesar. Denada bukan hanya seorang artis, tetapi juga figur publik dengan perjalanan hidup yang penuh dinamika. Setiap cerita yang menyentuh ranah keluarga selalu memicu emosi publik. Dalam konteks inilah, dugaan bahwa Ressa adalah anak Denada menjadi isu yang sangat sensitif. Publik mulai menggali masa lalu, mencocokkan timeline, dan mencari celah yang dianggap bisa menguatkan dugaan tersebut. Situasi semakin rumit ketika narasi ini tidak berhenti pada Denada dan Ressa saja. Nama Teuku Ryan muncul sebagai bagian dari spekulasi yang berkembang liar. Bagi sebagian netizen, keterlibatan namanya dianggap janggal, namun bagi yang lain justru menjadi potongan puzzle yang dianggap masuk akal. Tanpa konfirmasi resmi, cerita ini berkembang mengikuti arah emosi publik. Denada dengan nama besarnya menjadi magnet utama, sementara Teuku Ryan perlahan terseret ke dalam bayangan panjang isu yang terus membesar, meski perannya belum jelas. Ressa dikenal publik sebagai sosok yang tidak terlalu sering tampil ke permukaan. Namun justru itulah yang membuat identitasnya penuh misteri. Minimnya informasi justru memberi ruang luas bagi spekulasi. Ketika namanya disebut-sebut sebagai anak Denada, publik langsung bereaksi keras. Banyak yang mulai mencari potret lama, unggahan terdahulu, hingga komentar yang dianggap memiliki makna tersembunyi. Ressa tiba-tiba berubah dari sosok yang relatif tenang menjadi pusat perhatian. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap unggahannya ditafsirkan. Dalam situasi ini, isu berkembang bukan berdasarkan pernyataan resmi, melainkan persepsi publik. Nama Teuku Ryan kemudian ikut masuk dalam pusaran ini. Ada yang mengaitkannya secara emosional, ada pula yang hanya menghubungkan berdasarkan asumsi yang belum tentu benar. Ressa seolah menjadi simpul dari banyak benang cerita yang ditarik ke berbagai arah. Dan ketika simpul ini ditarik terlalu keras, benang lain ikut terseret, termasuk nama Teuku Ryan. Tanpa disadari,
isu tentang identitas Reza telah menjelma menjadi cerita besar yang melibatkan banyak pihak. Penyebutan nama Teuku Ryan awalnya terasa janggal. Ia tidak pernah muncul dalam pernyataan langsung, tidak juga memberikan petunjuk apapun. Namun di dunia media sosial, logika seringkali dikalahkan oleh asumsi. Satu akun menyebut namanya, lalu diikuti akun lain. Dalam waktu singkat, nama Teuku Ryan mulai ramai diperbincangkan. Publik bertanya-tanya, apa perannya? Apakah ia benar-benar terkait atau hanya korban dari narasi yang salah arah? Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah reputasi Teuku Ryan sebagai sosok yang relatif bersih dari kontroversi. Justru karena citra itulah, keterlibatan namanya terasa mengejutkan. Banyak penggemar yang langsung membela, sementara sebagian netizen lain menuntut kejelasan. Nama Teuku Ryan pun berubah dari figur pendukung menjadi bagian dari headline isu. Dalam pusaran ini, satu hal menjadi jelas. Sekali nama disebut dalam isu besar, dampaknya bisa meluas tanpa bisa dikendalikan. Ketika isu semakin membesar, reaksi publik pun terbelah tajam. Ada kelompok yang merasa Teuku Ryan menjadi korban framing dan asumsi yang tidak adil. Mereka menilai namanya diseret tanpa bukti kuat. Di sisi lain, ada pula yang justru semakin penasaran dan mendesak klarifikasi. Perdebatan terjadi di berbagai platform. Kolom komentar dipenuhi opini, emosi, dan spekulasi. Dalam kondisi seperti ini, kebenaran seringkali tenggelam oleh suara paling keras. Nama Teuku Ryan terus disebut, diulang, dan diperbincangkan, hingga akhirnya melekat kuat dalam narasi isu Reza dan Denada. Publik seolah lupa bahwa belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi keterlibatan siapapun. Namun, roda isu sudah terlanjur berputar, dan semakin lama, tekanan terhadap Teuku Ryan pun semakin besar. Di tengah derasnya sorotan, Teuku Ryan memilih bersikap tenang. Tidak ada pernyataan emosional, tidak ada klarifikasi tergesa-gesa. Namun sikap diam ini justru memicu interpretasi baru. Sebagian publik menganggapnya sebagai tanda kedewasaan, sementara yang lain menilainya sebagai sikap menghindar. Padahal, dalam dunia figur publik, setiap keputusan memiliki resiko. Berbicara terlalu cepat bisa memicu salah tafsir, sementara diam terlalu lama bisa memancing spekulasi. Teuku Ryan berada di titik sulit, di mana setiap langkah diawasi. Sikapnya menjadi bahan analisis, bukan lagi sekadar pilihan pribadi. Dalam situasi seperti ini, tekanan mental seringkali tak terlihat, namun dampaknya nyata. Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk opini publik. Algoritma mempercepat penyebaran isu, sementara emosi menjadi bahan bakarnya. Nama Teuku Ryan berulang kali muncul di lini massa, membuat publik merasa seolah keterlibatannya adalah fakta. Padahal, yang terjadi adalah pengulangan narasi tanpa verifikasi. Dalam era digital, persepsi bisa lebih kuat daripada kenyataan, dan itulah yang terjadi dalam isu ini. Media sosial bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menciptakan realitas baru yang sulit dibantah. Bagi figur publik, isu seperti ini bukan sekadar gosip. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa terpengaruh dalam waktu singkat. Nama Teuku Ryan kini selalu dikaitkan dengan isu Reza dan Denada, meski belum ada bukti konkret. Dampaknya bisa merembet ke karir, hubungan profesional hingga kehidupan pribadi. Inilah sisi gelap dari popularitas, ketika seseorang bisa terseret dalam cerita yang tidak ia tulis sendiri. Isu tentang Reza yang diduga anak Denada masih menyisakan banyak tanda tanya. Dan terseretnya nama Teuku Ryan menjadi cermin betapa cepatnya sebuah narasi bisa berkembang tanpa kepastian. Di tengah hiruk-pikuk spekulasi, satu hal yang perlu diingat adalah pentingnya menunggu fakta. Karena di balik setiap isu, ada manusia dengan reputasi dan kehidupan nyata. Cerita ini belum selesai, dan publik masih menunggu kejelasan.